Setelah sekian lama membungkam, akhirnya Meriam Bellina, primadona sinetron era 80-an, membuka lembaran yang selama ini hanya dia pendam sendirian. Dalam satu sesi wawancara yang tidak dirancang untuk jadi emosional, tiba-tiba dia melepaskan kata-kata yang memecah kesenyapan berpuluh tahun. Saya pernah menjadi perempuan yang hilang harga diri, di tangan lelaki yang sepatutnya melindungi. Satu pengakuan berat yang meruntuhkan tembok misteri selama ini, kerana di sebalik senyumannya di layar kaca, ada luka yang tidak kelihatan. Luka yang berakar daripada perkahwinannya bersama Adi Soeria. Perkahwinan mereka dahulu menjadi buah mulut ramai, pasangan bintang yang kelihatan ideal di mata peminat. Namun, di sebalik pintu rumah tangga, dunia Meriam tidak seindah skrip sinetron. Saya ingat lagi malam itu, kata Meriam sambil menghela nafas panjang, malam di mana saya tidak lagi berani menatap cermin. Malam yang dimaksudnya bukan sekadar malam pertama disakiti secara fizikal, tetapi malam pertama harga dirinya direnggut, bukan oleh tangan orang asing, isu kawalan, manipulasi emosi, dan penderaan psikologi menjadi pusat pengakuannya. Dia tidak perlu menampar untuk buat saya tunduk. Cukup dengan diamnya yang menghukum. Cukup dengan ejokan-ejokan kecil yang buat saya rasa tidak berguna. Kata-katanya menggambarkan bentuk penderaan yang sering dilupakan masyarakat. Penderaan emosi yang menjalar dalam diam, mengikis jati diri wanita dari hari ke hari. Meriam menceritakan betapa Adi Soeria pernah mengasingkannya daripada kawan-kawan dan keluarga. Setiap undangan makan malam ditolak. Setiap panggilan telepon dari ibunya dijawab dengan jelingan tajam. Saya mula rasa bersalah kerana ada kehidupan sebelum dia, katanya lirih. Dalam tempoh itu, dia mula hilang keinginan untuk berlakon dan menjauh dari pentas yang dahulu membesarkan namanya. Dunia seni yang pernah menjadi tempatnya bersinar, berubah menjadi medan pengingat bahawa dia telah mati sebagai individu merdeka. Namun bukan itu yang paling menyakitkan. Satu peristiwa yang menjadi titik pecah kesabarannya adalah sewaktu dia mengandung anak pertama mereka. Saya sangka bila saya mengandung, segalanya akan berubah. Saya bayangkan dia akan menjadi penyayang. Tapi sebaliknya. Dalam tempoh kehamilan yang sepatutnya indah, Meriam mengharungi ketakutan setiap kali terdengar bunyi kunci pintu diputar, isyarat suaminya pulang. Saya jalan perlahan ke dapur, tangan menggigil nak buat air untuk dia. Tapi kalau air terlalu manis, dia marah. Kalau tawar, dia hina saya macam orang bodoh. Pernah suatu malam, dia terjaga kerana terasa perutnya ditekan kuat. Dia tak sengaja, katanya. Tapi saya tahu tangan itu ada niat. Walaupun tidak pernah dilaporkan secara rasmi, insiden-insiden itu membekas dalam tubuh dan jiwa Meriam, menjadi bayangan hitam yang terus menghantuinya hingga kini. Satu tema penting yang dia ingin masyarakat sedari ialah bagaimana selebriti juga manusia biasa yang tidak kebal terhadap penderaan rumah tangga. Dalam pengakuannya, Meriam turut menyentuh bagaimana stigma masyarakat terhadap wanita yang terkenal membuatkan dia memilih diam. Saya takut mereka tak percaya. Saya takut mereka kata saya dramatik, pelakon kan? Katanya sambil mengangkat bahu, seakan sudah biasa dengan label itu. Lebih menyedihkan, setiap kali dia cuba membuka cerita kepada orang terdekat, nasihat yang dia terima hanya menekankan untuk bersabar dan jaga aib rumah tangga. Kata-kata itu menjadi belenggu tambahan, membuatkan dia percaya bahawa penderitaannya adalah normal, bahawa itu adalah harga menjadi isteri kepada lelaki yang dihormati. Satu detik yang mengubah hidupnya terjadi apabila anaknya, ketika itu baru berusia 7 tahun, bertanya, "Mama, kenapa selalu menangis bila papa balik rumah?" Soalan polos itu membangunkan naluri keibuannya. Dia sedar
Jika dia terus diam, anaknya akan membesar dalam bayangan yang sama. Anak itu mungkin akan belajar bahwa kasih sayang itu datang dengan hinaan, bahwa cinta itu harus ditelan walaupun menyakitkan. Saya tidak mahu anak saya belajar bahwa kesunyian adalah jawaban kepada penderitaan. Namun, langkah keluar bukanlah mudah. Proses perpisahan dengan Adi Soeria berlangsung penuh tekanan. Kata-kata ugutan, sindiran kejam melalui media, dan cubaan untuk menjatuhkan kredibiliti sebagai ibu menjadikan perjalanannya seperti perang tanpa senjata. Dia tahu bagaimana untuk buat saya kelihatan gila di mata orang luar, tapi saya tetap berdiri. Meriam tidak menyebut secara langsung nama-nama yang memburukkan namanya, tetapi sinarnya yang tegar menunjukkan bahawa dia telah melalui kegelapan yang hanya dia benar-benar faham. Kini, setelah bertahun-tahun, Meriam mula menulis diari tentang semua kejadian itu, bukan untuk membalas dendam, tetapi sebagai satu bentuk pembebasan. Menulis adalah cara saya menyembuhkan diri sendiri, katanya sambil memegang buku catatannya yang penuh dengan coretan malam sunyi. Dia tidak mencari simpati, apalagi publicity. Apa yang dia dambakan hanyalah ruang untuk akhirnya berkata, "Saya juga manusia, dan saya berhak untuk sembuh." Suatu hari nanti, mungkin diari itu akan diterbitkan, mungkin juga tidak, tetapi yang pasti, pengakuan yang akhirnya terucap telah membuka lembaran baharu, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk ribuan wanita lain yang mungkin sedang memendam luka serupa. Dan dalam setiap helaan nafasnya, Meriam Bellina kini bukan lagi perempuan yang diam, tetapi perempuan yang bangkit, perlahan-lahan, dengan kekuatan dari luka yang selama ini ditutup rapi. Meriam Bellina bukan hanya sekadar nama yang terpampang dalam kredit sinetron atau penghias halaman hiburan. Dia adalah seorang wanita yang menyimpan dunia dalam matanya, dunia yang retak, namun masih bersinar samar. Dalam ruang tamu kecil rumahnya yang kini penuh dengan pot bunga, cahaya matahari jatuh lembut ke atas meja rotan tempat dia biasa duduk menulis. Di sanalah, setiap pagi, dia menyeduh secangkir kopi, bukan untuk kenikmatan, tetapi sebagai ritual pengingatan, seakan mengukir keteguhan diri dari sisa kenangan yang masih hangat. Tangan Meriam, yang dulunya lincah memegang skrip, kini sedikit gemetar setiap kali memegang pena. Jari telunjuknya ada bekas luka kecil, tidak mencolok, tetapi bagi yang perasan, luka itu berbicara. Ia bukan bekas luka akibat kerja, melainkan malam di mana dia coba melindungi wajahnya dari gelas yang dibaling. "Saya simpan luka itu sebagai bukti saya pernah bertahan," katanya satu ketika sambil mengusap perlahan bekas parut yang sudah menjadi bagian dirinya. Di rak buku dekat jendela ada beberapa bingkai foto yang condong, seperti disengaja tidak dibetulkan. Salah satunya gambar perkawinan mereka, gambar yang warnanya mulai pudar. Gambar itu tidak diturunkan bukan karena sayang, tetapi karena ia adalah pengingat dari siapa dia pernah lari. Dalam diam, gambar itu menjadi perisai. Setiap kali dia ragu untuk bersuara, dia hanya perlu pandang ke arah itu dan ingat, "Aku sudah jauh dari titik itu." Dia kini sering memakai pakaian longgar, kain batik yang lembut, dengan selendang yang tidak pernah jauh dari bahunya. Bukan untuk gaya, tetapi karena di balik lehernya, ada tompok gelap yang tak bisa hilang. Kesan tekanan yang dia alami selama bertahun-tahun. Ketika angin menyentuh kulitnya, dia masih mengigil, bukan karena sejuk, tapi karena tubuhnya masih ingat. Di hadapan rumah, ada ayunan kecil, peninggalan ketika anaknya masih kecil. Setiap petang, dia duduk di sana, menggoyang perlahan, memejam mata sambil mendengar suara burung. Kadang dia bercakap sendirian, seakan berbisik pada semesta. "Hari ini aku masih hidup, hari ini aku masih bertahan."
Suara itu kecil, namun cukup untuk mengisi ruang kosong dalam hatinya. Dia bukan orang yang senang bercerita, tetapi setiap benda di rumahnya berbicara untuknya. Cawan retak di dapur yang tetap dia gunakan, lambang bahwa sesuatu yang pecah pun masih bisa berguna. Kain sarung lama, peninggalan ibunya yang digantung di dinding, sebagai pelukan dari masa lalu yang tidak pernah meninggalkannya. Bahkan tanaman lidah buaya di sudut bilik, tanamannya yang paling dia sayangi, dia tanam sendiri selepas malam terakhir dia menangis kerana disergah tanpa sebab. Kehidupan Meriam hari ini tidak glamour. Dia tidak lagi dihujani undangan gala atau panggilan pengarah. Tetapi rumahnya sering dikunjungi oleh jiran-jiran wanita yang datang bukan kerana selebritinya, tetapi kerana mereka tahu di balik senyumnya ada kekuatan yang memeluk. Dia tidak memberi nasihat dengan petua klise. Dia hanya duduk, dengar, dan genggam tangan mereka erat. Kerana dia tahu, kadang yang kita perlukan bukan jawapan, tetapi keberanian untuk terus menghirup udara satu hari lagi. Salah satu detik yang paling melekat adalah ketika dia duduk di dapur suatu malam, hujan turun lebat. Dia mematikan semua lampu, menyalakan satu lilin, dan membuka buku catatannya. Di halaman kosong, dia menulis, "Aku bukan mangsa. Aku adalah saksi pada hidupku sendiri." Kemudian dia senyum, satu senyum kecil, bukan kerana dia bahagia, tetapi kerana akhirnya dia tahu, dia sudah bebas. Dan di luar sana, entah berapa banyak wanita yang sedang membaca tulisan ini akan mendengar suara lirih dari hati mereka sendiri. Suara yang selama ini terpendam, menunggu untuk diberi ruang. Namun, tidak semua dari hidup Meriam bisa begitu mudah diterjemahkan dari barang-barang atau luka-luka yang tampak. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan bahkan ketika dia berbicara, terasa seperti ada satu lapis kisah yang selalu ditahan, dilipat rapi, dan dikunci dalam dirinya. Rumahnya memang terbuka bagi tetangga, senyumannya mudah muncul di balik selendang biru tua yang biasa dipakainya, tapi matanya tetap menyimpan sesuatu yang belum selesai. Beberapa malam dalam seminggu, tepat pukul 2:15 pagi, lampu di kamar bacanya akan menyala sebentar, lalu padam. Tak ada yang tahu mengapa. Bahkan anaknya pun, yang kini sudah berkeluarga, pernah bertanya, "Mama selalu bangun jam segitu. Mimpi buruk lagi?" Meriam hanya menjawab dengan kalimat biasa. Kadang ingatan datang sendiri, tapi siapapun yang mengenalnya cukup lama akan tahu. Itu bukan hanya soal mimpi. Ada sesuatu yang masih menghantui, sesuatu yang tidak diberi nama. Dia memiliki satu kotak kayu kecil, terkunci, dan tidak pernah diletakkan di tempat yang sama lebih dari seminggu. Kadang berada di bawah katil, kadang di dalam oven lama yang tak terpakai, pernah juga tersembunyi di balik jaket usang Adisoeria, yang entah mengapa masih disimpannya. Jika seseorang bertanya tentang kotak itu, dia hanya akan tersenyum samar dan menjawab, "Itu hanya masa lalu yang belum siap dibakar." Jawaban itu, bagi sebagian orang, terdengar puitis, tapi bagi yang peka, terasa seperti kode. Ada rahasia yang belum selesai, dan mungkin takkan pernah. Beberapa kali, seorang penulis biografi mendekatinya, memohon untuk menulis buku tentang hidupnya. Meriam menolak dengan sopan, tetapi ada satu malam dia menelepon balik, hanya untuk bertanya satu hal. Kalau ada sesuatu yang tak bisa ditulis, tapi tetap harus dipahami, adakah orang akan faham juga? Si penulis terdiam dan tak pernah menerima panggilan dari Meriam lagi. Di balik semua luka, Meriam masih menyimpan satu benda yang paling dijaganya. Seutas gelang kecil dari kulit rusa, hadiah dari Adisoeria di tahun pertama perkawinan mereka. Aneh, mungkin. Tapi dia menyimpannya bukan kerana cinta, melainkan kerana di balik gelang itu tertanam satu kunci rahasia. Kunci yang membuka sesuatu, entah itu pintu atau bab dalam hidupnya yang masih terkunci.
Ada hari-hari ketika dia terlihat berdiri di jendela, memegang sehelai kertas usang yang sudah kekuningan. Mata yang sembab dan tangan yang gemetar membuktikan bahwa isi kertas itu bukan sekadar kenangan. Namun dia belum pernah menunjukkan kepada siapapun isinya. Pernah, seorang teman lama datang bertanya, "Mer, masih kau simpan surat itu?" Dia hanya menjawab dengan suara perlahan, "Kalau aku bakar, aku takut semua akan terbongkar. Tapi kalau aku simpan, aku tak boleh tidur." Ada jejak-jejak di hidupnya yang tidak pernah dijelaskan. Seperti kenapa dia tidak pernah menjejakkan kaki ke Bali lagi, padahal dulu dia dan Adi Soeria biasa ke sana setiap ulang tahun. Atau kenapa setiap kali dia mendengar suara piano dari televisyen, dia akan segera mematikan. Atau mengapa ada nama RS terukir kecil di bawah salah satu pasu bunganya, pasu yang dibawanya sendiri dari rumah lama dan tidak pernah diganti, walaupun sudah retak. Meriam Bellina tidak sedang mencoba menutupi kebenaran. Dia hanya memilih dengan teliti bagian mana dari hidupnya yang layak diketahui dunia. Sebab bagi dia, bukan semua luka layak untuk dijadikan cerita, dan tidak semua cerita harus memiliki jawaban. Dan disinilah pembaca akan terus bertanya, apa yang sebenarnya terjadi antara Meriam dan Adi Soeria dalam malam-malam sunyi itu? Apa isi surat yang membuat dia terjaga setiap pukul 2.15 pagi? Dan kenapa, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, ada hari-hari di mana dia masih mendongak ke langit dan berkata pelan, "Aku belum siap memaafkan, tapi aku juga belum siap melupakan." Di suatu pagi yang mendung, langit Jakarta menggantung kelabu seperti rahasia yang tak pernah selesai diungkap. Meriam duduk di kursi rotan lamanya, mengenakan baju kelabu lembut yang sudah pudar warnanya. Di pangkuannya, seekor kucing jalanan sedang tidur, terangkat turun seiring napasnya. Di sekeliling rumah, bunga-bunga yang dia tanam mekar diam-diam, mawar yang dia panggil putih bisu, melati yang baunya hanya terasa saat subuh, dan beberapa dahan angsana kering yang tak kunjung dia buang. Hari itu tak istimewa bagi siapapun, kecuali bagi Meriam, karena di hadapannya terbentang surat yang sudah berkali-kali dia buka, lipat kembali, buka lagi. Tulisannya pudar, sedikit kabur, terkena air mata bertahun silam. Isinya? Tidak semua orang akan tahu, dan mungkin takkan pernah tahu. Yang pasti, ia bukan surat permintaan maaf, ia bukan juga rayuan lama. Tapi ada satu kalimat yang selalu menghantui Meriam setiap kali membacanya. "Kau takkan pernah bisa keluar sepenuhnya dari bayang-bayangku." Dia menatap huruf-huruf itu lama, lalu menarik napas dalam. Tangannya bergetar sedikit, lalu dia melipat surat itu perlahan dan memasukkannya kembali ke dalam kotak kayu kecil yang kini terletak di bawah tanaman lidah buaya. Pagi terus berjalan. Burung-burung berkicau, suara azan zuhur bersahutan di kejauhan. Meriam berdiri, mengambil selendangnya, lalu berjalan perlahan menuju dapur. Di dinding dapur tergantung foto lama, bukan foto dirinya, bukan juga Adi Soeria, tetapi gambar seorang perempuan muda di panggung teater, berdiri sendirian dengan cahaya sorot terpaku pada wajahnya. Tidak ada siapapun di sekeliling, hanya ekspresi sepi yang samar. Banyak yang menyangka itu adalah potret Meriam muda. Tapi, jika diperhatikan betul-betul, wajah itu sedikit berbeda. Meriam tersenyum tipis, seolah berbicara dengan bayangan. Dia menyalakan kompor, merebus air, dan membiarkan suara air mendidih mengisi ruang. Tangannya otomatis mengambil cangkir retak, yang sudah lama dia simpan, walau banyak yang menyuruhnya membuang. "Saya suka benda yang tahu bagaimana rasanya bertahan," katanya dulu pada seorang teman, sambil memeluk cangkir itu dengan kedua tangan. Telepon berdering, sebuah nada klasik dari zaman 90-an. Meriam memandang ke arah telepon, namun tidak beranjak.
Nada itu terus berbunyi, lalu senyap. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pintu diketuk. 1 ketukan, 2, 3. Tidak terlalu kuat, tetapi cukup jelas. Dia tidak segera membuka. Dia hanya berdiri mematung di ambang pintu dapur, mendengarkan. Apakah seseorang dari masa lalu muncul kembali? Atau hanya tukang pos dengan surat yang tidak ditujukan padanya? Atau mungkinkah itu hanya khayalan, pantulan dari semua yang belum selesai dalam dirinya? Tidak ada yang tahu. Meriam pun tidak bergerak. Hanya angin yang perlahan masuk dari sela jendela, menggoyang daun-daun kecil, menggerakkan tirai tipis, dan membawa serta wangi samar, melati yang belum mekar sepenuhnya. Lalu senyap kembali menyelimuti rumah itu, dan waktu terus berjalan seperti biasa, tanpa tanda, tanpa simpul. Meninggalkan satu ruang kosong kecil dalam hati pembaca, ruang untuk bertanya, membayangkan, atau bahkan merasa gentar oleh kenyataan bahwa tidak semua luka harus sembuh, dan tidak semua cerita perlu berakhir.